Indonesia sebagai negara kepulauan tentu sangat membutuhkan alat transportasi untuk mengangkut orang maupun barang antar wilayah di Indonesia. Salah satu moda transportasi yang terbilang paling cepat dan efisien untuk sampai ke tujuan adalah transportasi udara menggunakan pesawat terbang. Permintaan akan jasa transportasi udara terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Adanya jasa angkutan udara tidak hanya mempermudah, tetapi juga mempercepat masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kasus COVID-19 pertama kali diidentifikasi pada 19 November 2019 di Wuhan, China. Sehingga pada bulan Maret 2020, WHO mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi global karena tingkat penyebaran dan keparahan yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia sendiri pada akhirnya membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi transmisi atau persebaran virus tersebut. Salah satunya dengan mengurangi layanan transportasi melalui disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah juga menerapkan PM Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Peraturan tersebut berisi larangan penggunaan transportasi, termasuk transportasi udara, untuk perjalanan dalam negeri pada masa PSBB dari atau menuju zona merah yang diberlakukan pada 24 April sampai 31 Mei 2020 dan diperpanjang hingga 7 Juni 2020 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2020. Kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan, baik itu sebelum perjalanan, selama perjalanan, dan sesudah perjalanan mulai diberlakukan pada 9 April 2020. Pada masa pandemi, terdapat beberapa hal baru seperti penerapan physical distancing, pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang tersedia, pengurangan slot time bandara, serta adanya tambahan persyaratan dokumen seperti melampirkan hasil tes negatif dari COVID-19, baik itu menggunakan PCR atau rapid antigen dengan beberapa ketentuan. Berdasarkan penelitian dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, terdapat perubahan kondisi angkutan udara pada masa pandemi terhitung dari Januari sampai dengan Juni 2020. Pada penerbangan domestik, jumlah penerbangan hanya 7% dari jumlah di bulan Mei tahun 2019. Pada penerbangan internasional, jumlah penerbangan internasional hanya 5% dari jumlah bulan Mei tahun 2019. Pada pergerakan kargo domestik, titik penurunan terendah di tahun 2020 mencapai hingga minus 64% pada bulan Mei 2020. Pada pergerakan kargo internasional, titik terendah berada pada bulan April sampai Mei 2020 dan mengalami peningkatan pada bulan Juni 2020 mencapai 46% dari tahun 2019. Selain karena hubungan sebab akibat antara penyebaran virus COVID-19 terhadap preferensi individu masyarakat untuk melakukan perjalanan, beberapa kebijakan tersebut pada dasarnya juga mempengaruhi tingkat mobilitas penduduk, baik mobilitas harian di dalam kota maupun mobilitas jarak jauh atau lintas wilayah, khususnya pergerakan yang menggunakan moda transportasi udara. Penyebaran virus COVID-19 disertai dengan dinamika kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dinilai telah memberikan dampak terhadap kondisi industri penerbangan, terutama bagi maskapai penerbangan di Indonesia. Di antaranya mengenai penurunan jumlah pergerakan penumpang, jumlah penerbangan, serta jumlah pergerakan barang yang diangkut melalui pesawat udara. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan penumpang di sektor transportasi udara pada periode Januari sampai Maret 2020 sebesar 10% dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019. Secara terperinci, jumlah penumpang domestik dan penumpang internasional mengalami penurunan masing-masing sebesar 20% dan 50%. Untuk menyikapi hal ini, sejumlah maskapai penerbangan juga perlahan mulai mengubah strategi bisnisnya dengan hanya memberikan pelayanan logistik dan misi repatriasi selama adanya pembatasan dalam penerbangan komersial ini. Berdasarkan berita resmi statistik 1 Maret 2022 mengenai perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Januari 2022, jumlah penumpang angkutan udara domestik yang diberangkatkan pada Januari 2022 sebanyak 3,9 juta orang, turun 2,61% dibanding pada Desember 2021.
Sementara jumlah penumpang tujuan luar negeri atau internasional turun 13,35% menjadi 83,7 ribu orang. Berdasarkan berita resmi statistik 1 April 2022 mengenai perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Februari 2022, jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Februari 2022 sebanyak 2,9 juta orang, turun 26,15% dibanding kondisi Januari 2022. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Januari sampai Februari 2022 sebanyak 6,8 juta orang, naik 59,52% dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 4,2 juta orang. Sementara jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri atau internasional pada Februari 2022 sebanyak 101,9 ribu orang, naik 21% dibanding keadaan pada Januari 2022. Selama Januari hingga Februari 2022, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri baik menggunakan penerbangan nasional maupun asing sebanyak 185,6 ribu orang, naik 121,74% dibandingkan jumlah penumpang pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan berita resmi statistik 9 Mei 2022 mengenai perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Maret 2022, jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Maret 2022 sebanyak 3,9 juta orang, naik 37,17% dibanding kondisi Februari 2022. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara domestik periode Januari sampai dengan Maret 2022 sebanyak 10,7 juta orang, naik 55,56% dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 6,9 juta orang. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri atau internasional pada Maret 2022 sebanyak 187,9 ribu orang, naik 84,40% dibanding keadaan pada bulan Februari 2022. Selama periode Januari sampai dengan Maret 2022, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baik menggunakan penerbangan nasional maupun asing, sebanyak 373,5 ribu orang, naik 200,24% dibandingkan jumlah penumpang pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Semoga transportasi udara di Indonesia terus berkembang dan meningkat, sehingga dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.